teman-teman kemarin di salah satu grup gua ya, ada yang sharing ini mengenai Indonesia 5 bulan berturut-turut mengalami deflasi ya. Eee, Sebenarnya deflasi bukan kabar baik teman-teman ya, deflasi itu adalah, informasi bahwa ekonomi kita lagi menurun, kalau inflasi malah, ekonomi lagi bagus gitu, tetapi inflasi jangan terlalu tinggi. Nah, ada berita dari teman-teman di grup ya, dan gua perlu luruskan karena ada beberapa yang mungkin kurang tepat ya teman-teman ya. Oke, jadi ini ada tiba-tiba orang kirim, eee, broadcast gitu mengenai masalah Indonesia ya, terutama di perpajakan. Karena ini perpajakan maka gua bahas ya. Gua bacain ya, "Sudah 5 bulan berturut-turut Indonesia deflasi." Oke, betul. "Sebanyak 5 kali juga Pak D. Samin makan siang di Pecel Picuk Daun Jati, Kota Bogor." Ini nggak tahu kisah nyata atau cuman, broadcast saja ya. Sengaja Pak D. Samin sedang rajin makan sayur karena darah tingginya di luar batas normal, oke. Akhir-akhir ini banyak kejadian yang di luar batas kewajaran katanya. Misalnya sering dilihat kendaraan yang saing ke kanan tapi belok ke kiri, itu tensi jadi sering naik katanya, oke. Nah, di tengah suapan terakhir Pak D. Samin mendapatkan WA dari sahabat tentang balada manusia yang hidup di Indonesia. Katanya soal pajak. Inilah Indonesia deflasi. Cerita begini nih, tidak lucu katanya. Yang pertama, dapat gaji kena pajak penghasilan. Ini betul teman-teman ya, siapapun yang terima gaji dari sebuah kantor, maka dia akan dipotong PPh 21 atau dia akan bayar PPh 21 kepada negara ya. Jadi orang terima penghasilan, dia bayar pajak kepada negara, it's okay. Yang kedua, gaji yang sudah dipotong pajak dipakai untuk beli rumah, kena pajak pembelian. Nah, mohon maaf nih, ini salah ya buat teman-teman supaya tidak salah persepsinya. Ketika kita beli rumah, itu tidak ada pajak pembelian, yang ada adalah pajak penjualan bagi orang yang menjual, oke? PPh ya, pajak penghasilan. Kalau ada penghasilan baru bayar pajak, kalau tidak ada penghasilan tidak bayar pajak. Nah, jadi tidak ada yang namanya PPh penghasilan, pembelian ya, tidak ada yang namanya PPh pembelian. Terus kita beli rumah tuh bayar apa? Ketika lu beli rumah, itu lu bayar BPHTB ya, BPHTB itu bea balik nama atas, pengalihan hak atas tanah bangunan, yaitu semacam bea administrasi gitu loh ya. Nah, itu bukan pajak teman-teman ya. Nah, jadi ini salah, BPHTB, yang benar itu adalah bea untuk balik nama ya, bukan pajak ya. Nah, yang ketiga, tiap tahun juga harus bayar pajak PBB untuk rumah tersebut. Itu betul ya, pajak PBB. Kenapa begitu? Karena negara ini kan yang punya tanah ya, boleh dibilang negara ini, kan ini pajak bumi dan bangunan ya. Jadi negara kan punya punya tanah, bangunan, lu bangun rumah di situ, ya lu berkontribusi kan terhadap negara atas pemakaian tanah bangunan tersebut gitu ya. Nah, ini benar ya, pajak bumi dan bangunan. Yang keempat, rumah rusak, lalu beli bahan bangunan kena pajak PPN. Dan renovasi kena pajak renovasi, itu betul ya. Mengenai pajak PPN ini betul. Jadi gini, apa sih PPN? PPN itu adalah pajak yang dikenakan kepada si pembeli karena kita membeli sesuatu barang di mana barang itu sudah mengalami value added atau PPN ya, pertambahan nilai. Nah, karena barang itu dari pabrik sudah mengalami pertambahan nilai, maka kita sebagai pembeli terakhir itu kena PPN ya. Nilainya 11%, yang tahun depan akan naik jadi 12%. Nah, itu betul PPN. Kemudian renovasi kena pajak renovasi itu tidak betul teman-teman ya. Ingat teman-teman konsepnya adalah pajak dikenakan atas penghasilan, uang masuk, bukan atas uang keluar, oke? Kecuali PPN. PPN itu adalah pertambahan nilai, ini berbeda ya. Kalau PPh itu atas penghasilan. Ketika kita renovasi, kita bayar uang. Ketika lu bayar uang keluar renovasi, tidak ada pajaknya, gitu ya. Yang ada adalah si orang yang tukang renovasi, itulah dia yang bayar pajak, gitu. Yang 5, setelah itu rumah tersebut dikenakan pajak kekayaan lagi melalui teks amnesti. Ini salah teman-teman, mohon maaf nih ya, mohon maaf. Kalau lu sudah terima gaji dari kantor, gaji lu sudah dipotong pajak, kemudian lu membeli rumah dan rumah itu lu laporkan di SPT tahunan, maka lu tidak perlu ikut teks amnesti dan, lu tidak perlu memasukkan harta itu sebagai objek teks amnesti. Sehingga tidak ada yang namanya pajak atas kekayaan, teks amnesti itu tidak ada. Oke ya. Nah, tax amnesty atau PPS itu hanya dikenai pajak atas harta yang lu belum lapor. Yang mana kalau lu belum lapor indikasinya adalah penghasilan untuk beli rumah itu belum lu laporkan juga, belum lu bayar pajaknya. Kira-kira seperti itu konsepnya tax amnesty. Kalau semua penghasilan lu sudah ikut, dipotong pajak, sudah bayar pajak, walaupun rumah itu belum lu laporkan di SPT, lu tidak perlu ikut tax amnesty, lu bisa langsung laporkan saja melalui pembetulan SPT, gitu ya. Jadi tax amnesty bukan untuk orang yang jujur, tax amnesty adalah untuk orang yang tidak jujur, oke. Jadi mohon maaf ini salah.
Nomor 6. Nanti giliran rumah dijual kena pajak penjualan, ini betul ya. Jadi ketika lu jual rumah akan kena pajak penghasilan. Kenapa? Ingat ya konsepnya PPH adalah pajak penghasilan. Ketika lu jual rumah lu terima uang kan, terima penghasilan, biasanya ada untung. Nah, itulah kena PPH pajak penjualan. Nggak gede kok, cuma 2,5% dari nilai penjualan. Itu betul. Nomor 7. Uang hasil jual rumah dibelikan mobil, kena pajak pembelian mobil. Gua rasa tidak ada ya pajak pembelian mobil ya. Yang ada adalah pajak eee, PBN ya, pajak pajak kendaraan PKB ya, pajak kendaraan bermotor ya, teman-teman ya. Nah, dan itu memang betul karena lagi-lagi mengenai, penggunaan aset ya, penggunaan mobil ini kan mungkin lu mesti negara kan karena lu pakai mobil ya negara mesti bikin jalan, mesti mesti memperbaiki udara dan sebagainya gitu ya, maka kita bayar pajak. Itu oke, nah itu betul. Lalu bayar pajak kendaraan bermotor tiap tahun itu betul ya. Nah, jadi ketika beli kayak sekali doang, sama aja ketika lu perpanjang juga bayar pajak lagi. Lalu setelah itu mobil dilaporkan ke harta kekayaan melalui tax amnesty kena pajak kekayaan. Tidak, teman-teman ya. Di Indonesia tidak menganut pajak atas kekayaan, tidak ada. TA itu memang betul ada pajaknya, tetapi itu hanya untuk yang belum dilaporkan di SPT. Kalau Bapak ini dia sudah punya gaji, dia beli mobil, kemudian atau mobil itu dapat dari jual rumah yang sudah kena PPh final, maka dia tinggal laporkan di SPT saja, tidak lagi kena PPh tax amnesty ya. Jadi mohon maaf yang ini salah nih ya. Nomor 8, mobil dipakai jalan-jalan, lalu parkir di mall bayar parkir kena pajak parkir juga. Ini betul ya, ini betul. Jadi ketika kita memanfaatkan berbagai fasilitas yang ada di jalanan yaitu parkir, tol, restoran, hotel, dan sebagainya itu kena pajak daerah namanya ya. Pajak parkir kalau nggak salah sekarang sudah 20%, 25% ya, tinggi sekali. Memang betul ya ini kena. Nomor 9, mobil rusak diperbaiki dan beli spare part kena pajak PPN barang dan jasa perbaikan. Ini betul ya, kena PPN ya. Jadi ingat ingat ketika kita beli barang, di mana barang itu mengalami value added, mengalami pertambahan nilai, maka kita mesti bayar PPN, ini betul, ini terjadi. Jasa perbaikan, ya iyalah jasa perbaikan ya. Tetapi jasa perbaikan tidak ada PPh-nya ya. Ingat ini untuk bayar ketika lu mau bayar jasa tidak ada PPh atas jasa. Akhirnya mobil dijual, kena pajak penjualan. Tidak ya, mohon maaf nih salah lagi ya. Nah, jadi ketika mobil dijual, kalau jualnya untung ada pajak penjualan, pajak atas keuntungan ya, bukan pajak atas penjualan ya, pajak atas keuntungan dari penjualan. Biasanya jual mobil rugi, ya kan? Kalau lu jual mobil rugi, maka tidak ada PPh, karena PPh itu hanya dikenakan atas keuntungannya saja. Oke. Uang hasil penjualan mobil dibelikan motor, kena pajak pembelian motor. Gue masih ragu-ragu mengenai pajak pembelian kendaraan tadi ya, tetapi kalaupun ada, memang betul itu akan kena. Gua rasa PPN kali ya, kalau PPh rasanya enggak. Lalu bayar pajak kendaraan bermotor tiap tahun, ini betul ya, ini betul. Lalu setelah itu motor dilaporkan TA lagi kena pajak kekayaan. Tidak ada teman-teman, tidak ya. Kalau motor itu diperoleh dari penghasilan yang sudah lu bayar pajaknya, sudah clear, maka itu tidak perlu ikut TA dan tidak perlu kena, pajak PPh di TA. Oke, ini salah lagi, mohon maaf ya, gua kasih warna. Kemudian nomor 11, motornya rusak, diperbaiki dan beli spare part kena PPN dan jasa perbaikan motor, ini sama ya, PPN-nya betul kena, dan jasa itu kan hanya biaya tetapi tidak ada unsur PPh di kita sebagai pembayar. Akhirnya motor dijual kena pajak penjualan, tidak ada teman-teman ya, tidak ada pajak penjualan ya, yang ada adalah PPh kalau dia untung. Uang hasil penjualan dibeliin makanan dan minuman kena pajak PPN. Ini bukan PPN tapi yang betul, adalah PB1 ya atau PHR, pajak hotel restoran atau sekarang namanya sudah jadi jasa makanan minuman kalau nggak salah apa istilahnya ya. Pokoknya ini pajak daerah teman-teman ya. Nah, ini betul ya, ini betul kena dan memang seperti itu ya, di mana-mana juga begitu, oke. Nomor 13, makanan habis dan kenyang lalu ke toilet mesti bayar lagi. Ya, ini bukan pajak ya teman-teman ya. Nomor 14, waktu meninggal masih kena pajak retribusi makam dan setiap tahun membayar padahal sudah meninggal. Gua nggak tahu ya karena gue belum pernah meninggal dan gue belum pernah ngurusin orang meninggal ya. Wah gue kurang tahu ya ini ya. Apakah betul ada pajak retribusi makam? Oke. Ya mungkin ini pajak buat ini kali, pajak buat Pemda untuk ngurusin, pengelolaan makam lah gitulah ya. Nomor 15, sisa harta kalau masih ada diwariskan kena pajak juga? Tidak, teman-teman tidak ya, mohon maaf nih, ini salah lagi nih, mohon maaf. Jadi, kadang-kadang ada yang salah, ada yang betul ya, kita perbaiki teman-teman ya. Yang namanya warisan itu tidak kena pajak ya. Warisan dalam kondisi apapun, baik sudah dilapor atau belum dilapor, itu tidak kena pajak bagi si penerima waris. Itu clear ya, di Undang-Undang PPh sudah jelas.
harta terakhir tinggal kentut, enggak juga ya teman-teman ya, enggak juga bahasa ini. Terlalu hiperbola teman-teman ya, enggak juga ya, enggak juga. Mari kentut rame-rame, tut tut, mumpung kentut masih gratis dan belum kena pajak. Lalu, malaikat pencabut nyawa bertanya kepada orang Indonesia, kemana aja uang pajak yang dipungut dari lahir sampai lu mati katanya, tanya malaikat kepada orang Indonesia. Tidak ada yang mampu menjawab untuk kita renungkan. Oke. Oke teman-teman ya, jadi tadi sudah aku jelaskannya ada beberapa informasi di situ yang betul, karena masalah adil nggak adil itu menjadi perdebatannya, tapi yang jelas sebuah negara butuh pajak. Kalau negara tidak memungut pajak dari warga negaranya, bisa bangkrut negara itu ya. Hampir tidak ada ya negara yang tidak kenain pajak kepada negaranya, kepada warga negaranya. Kemudian yang kedua, ada beberapa yang harus koreksi karena memang itu salah persepsi dan kalau itu terus disebarkan, orang jadi salah persepsi. Orang berpikir negara jahat benar gitu ya, enggak juga ya, enggak juga. Ada yang memang betul, ada yang memang tidak benar. Itu teman-teman ya, semoga tercerahkan. Sampai jumpa lagi semua teman tuh.